Selamat malam, my student. Apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan kondisi sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Baik, my student. uh, Malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pidana. Oh iya, yang bagi mau lihat siakat, nilai UTS sudah keluar. Yang di bawah nilai 70 ataupun nanti di lebih ditingkatkan lagi di UASnya. Nanti di pertemuan ke 14 masing-masing nanti masing-masing mahasiswa Arab membuat kelompok diskusinya. Nanti temanya di pertemuan ke-13 saya akan sampaikan pertemuannya, dan pertemuan berikutnya ke-14 nanti kita atur siapa yang pertama kali tampil, kita buat dalam bentuk Zoom. Nanti saya yang menjadi pendengar. Nah, terus nanti ada perwakilan kelompok yang hadir di dalam Zoom. Tidak semua perwakilan kelompok hadir dalam Zoom, hanya sebagian saja nanti ya. Nah, nanti siapkan temanya, masing-masing orang memilih kelompoknya. Ya, di pertemuan ke-13 kayak kasih di hari Jumatnya. Di hari Jumatnya sudah ada daftar kelompoknya, masing-masing my student memilih kelompoknya ya. Nah, itu dari semua itu nanti saya masing-masing kelompok saya akan beri judul untuk memaparkan materi tentang pidana. Oke. Baik, kita lanjutkan kita kita lanjutkan perkuliahan kita, yaitu saya mengambil topik tentang jenis-jenis pidana di dalam KUHP. Jenis-jenis pidana itu terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan ya. Pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu terdiri atas pidana mati, penjara, kurungan, dan pidana denda ya. Sedangkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu dari tersangka atau ya tersangka dan setelah vonis. Nah, yang kedua adalah perampasan barang-barang tertentu terpidana, dan juga pengumuman putusan hakim. Ada suatu klausul yang mengatakan antara perbedaan pidana pokok dengan pidana tambahan, ya. Pidana pokok dapat dijatuhkan secara sendiri-sendiri, sedangkan pidana tambahan itu hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Nah, pidana pokok itu tersendiri-sendiri. Misalnya pidana pokoknya dia 5 tahun penjara. Nah, udah cukup itu aja. Sedangkan pidana tambahannya itu harus disertai dengan 5 tahun penjara dengan pidana tambahan, misalnya pidana pokoknya misalnya 5 tahun penjara dengan denda 500 juta. Dan apabila tidak dapat membayar denda, maka pidana tambahannya kurungan penjara sekian bulan gitu loh ya. Oke, harus dibarengi dengan pidana pokoknya. Untuk perbedaannya, pidana pokok merupakan keharusan, sedangkan pidana tambahan bukan merupakan keharusan ya. Dalam hal-hal yang tertentu, pidana tambahan itu merupakan keharusan, seperti terdapat di dalam pasal 250 bis, pasal 261 dan pasal 275. Silakan buka KUHP-nya ya. Baik, kita berbicara kembali kepada pidana pokok. Nah, pidana pokok ini terdapat di dalam pidana mati ya. Salah satunya adalah pidana mati. Pidana pokok itu salah satunya pidana mati. Pidana mati merupakan pidana yang terberat bagi seorang terpidana. Hal ini diketahui dari urutan jenis pidana mati yang paling atas urutannya dalam jenis pidana pokok yang diatur di dalam pasal 10 KUHP ya. Di dalam pasal 10 KUHP. Menurut pasal 69 KUHP, berat ringannya pidana ditentukan oleh urutannya dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan hukuman mati menurut pasal 11 KUHP ya, menurut pasal 11 KUHP yaitu dilaksanakan oleh algojo dengan cara digantung. Berarti dulu pidana mati itu adalah pidana gantung. Jadi dengan algojo ditarik, tek mati, itulah pidananya, pidana matinya menurut pasal 11 KUHP. Nah, kenapa itu menjadi
bagian ternyata rupanya Belanda meninggalkan zaman kita pidana matinya seperti itu, sama ibaratnya yang lagi saat ini diterapkan di dalam pidana matinya di dalam Malaysia dengan hukum gantung ya. Tetapi dianulir lagi itu pada tahun 1964. Keluarlah Perpres ya, peraturan presiden nomor 2 tahun 1964, bahwa dengan cara sistem algojo itu dihapus ya, karena ya menentukan pelaksana hukuman mati itu dilakukan dengan bentuk lain, metode lain ya, bahwa pidana mati itu harus dilakukan dengan cara ditembak ya, ditembak sampai mati, di mana wilayah pengadilan yang menentukan menjatuhkan hukuman kepada tingkat pertama ya. Jadi sistemnya dulu sistem gantung, sekarang sistemnya tembak mati ya. Itu yang disuruh di dalam itu. Nah, pidana mati mendapat penolakan di beberapa negara ya. Di antaranya adalah bahwa pidana mati di Belanda sudah dihapuskan atas desakan agama, tapi juga karena tidak diperlukan ya, tidak diperlukan lagi untuk mempertahankan ketertiban. Nah, pada tahun 1870 berarti pada tahun 1870 ini negara Belanda sudah tertib orangnya. Sudah teratur, sudah mengetahui aturan-aturan itu, sehingga kejahatan itu mungkin saja kejahatan itu pada saat itu berkurang ya, atau sama sekali bisa dikatakan zero atau apalah ya. Nah, maka atas desakan agama dirasa, menurut agama mungkin juga bahwa yang bisa mencabut nyawa itu adalah Tuhan. Mungkin seperti itu prinsipnya mungkin di Belanda ya pada tahun 1870. Nah, makanya pidana matinya dihapus ya. Tetapi di negara lain seperti di negara Amerika Serikat, sebagian besar negaranya telah menghapus hukuman mati, sebagian besar ya, bukan seluruhnya di negara Amerika Serikat. Namun ada negara seperti Texas yang justru memasukkan lagi pidana mati dalam hukuman pidananya ya. Berarti di sini di Amerika ini, jika di negara Texas itu naik turun kejahatannya bisa diberlakukan hukuman mati, tapi kalau turun mungkin tidak diberlakukan ya, seperti itu ya. Hasil survei mungkin kali mereka melihat sejauh mana kejahatan itu masih berkembang di tengah-tengah masyarakat, apakah layak diberlakukan hukuman mati atau tidak gitu loh, menurut mereka di Texas ya, Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia pidana mati masih tetap dipertahankan. Kenapa? Mengingat kejahatan itu semakin berat dan luasnya wilayah Indonesia ya, pidana mati itu diperlukan, kejahatan itu semakin berkembang ya kan ya. Contohnya kejahatan ya illegal logging, atau kejahatan pengiriman orang gitu loh, humannya ya, terus kejahatan narkotika atau kejahatan seksual ya, itu semakin luas ya kejahatan itu. Menurut wilayahnya juga luasnya semakin luas Indonesia, karena Indonesia memiliki banyak pulau, banyak transit-transit, dan kejahatan itu bisa terjadi. Nah, maka masih tetap dipertahankan sehingga hukuman mati itu sampai sekarang dianggap berlaku di Indonesia ya. Sangat berat ya itu loh. Hanya 8 saja kejahatan yang diancam hukuman mati jika berdasarkan KUHP ya. Hanya 8, yaitu terdapat di pasal 104, 105, 113 ayat 2, 124 bis KUHP. Dan kejahatan yang terdapat di pasal 140 ayat 3 dan pasal 340 KUHP. Nah, silakan buka KUHP-nya, baca itu tadi yang saya kasih tahu. 104, 105, 113 ayat 2, 124 bis KUHP, dan pasal 140 ayat 3 dan pasal 340 ya KUHP ya. Nah, itu saudara baca, silakan buka di di KUHP-nya, dan juga pasal 365 ayat 4 dan pasal 368 ayat 2 KUHP. Silakan dibuka ya. Apa itu, tentang apa, supaya Anda tahu dan Anda baca ya. Oke. Dalam tindak pidana khusus beda lagi dia pidananya, yaitu pidana khususnya itu terdapat di dalam Undang-Undang Narkotika, Teroris dan sebagainya ya, di dalam pidana matinya. Oke. Mari kita bicara ke topik kedua, yaitu tentang pidana penjara. Pidana penjara itu diatur di pasal 12 KUHP ya, di mana pidana penjara merupakan pidana utama bila dilihat dari jenis pidana hilangnya suatu kemerdekaan terpidana ya. Pidana penjara bisa dijatuhkan seumur hidup atau dapat dijatuhkan selama waktu
waktu tertentu ya. Pidana penjara batasannya antara 15 sampai 20 tahun. Bahkan 1 hari itu dapat berlaku pidana penjara ya. Maksimalnya 1 hari, minimumnya 1 hari. Nah, maksimalnya itu 20 tahun, bisa 15 tahun dan bisa bahkan sampai hukuman mati ya. Itu dia. Pelaksanaan dapat dilakukan di seluruh penjara Indonesia. Terpidana tidak memiliki hak khusus. Nah, hak khusus sebagaimana di dalam pidana kurungan. Di dalam pidana kurungan beda lagi. Dia terdapat hak khusus atau namanya hak pistole ya. Nah, terpidana penjara bila dalam kelas-kelas dalam rangka pembinaan, pidana penjara dapat dihubungkan dengan pelepasan bersyarat atau bahasanya cuti ya. Bebas bersyarat. Bebas bersyarat misalnya dia ini 3 bulan lagi udah mau lepas, udah mau bebas, bisa sebelum jatuh tempo bisa dikasih dengan bebas bersyarat atau ada syaratnya dia tidak mengulangi perbuatan yang sama. Nah, yang kedua adalah kita berbicara tentang pidana kurungan. Tadi pidana mati, pidana penjara, sekarang pidana kurungan ya. Pidana kurungan diancamkan terhadap kejahatan yang tidak berat. Nah, kejahatannya dengan kealpaan atau pelanggaran. Pidana kurungan diancamkan tidak berat. Dia tergantung kepada kealpaan dan pelanggarannya ya, atau pelanggarannya. Maksimum umum pidana kurungan adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun 4 bulan. Dalam ada hal-hal yang memberikan pelaksanaan pidana kurungannya di daerah tempat tinggal terpidana dengan jam terbatas. Berarti dia bisa balik ke rumah jika hukumannya 1 tahun 4 bulan tapi dengan jam-jam yang terbatas ya gitu. Misalnya jam kerja gitu loh. Dia bisa balik ke rumahnya, ke daerah tempat tinggalnya ya itu loh. Terpidana kurungan memiliki hak pistol. Hak pistol tadi ini adalah hak khusus. Nah, jadi dalam hak khusus ini, hak pistol ini dia bisa bebas mau menata ruangannya, tahanannya, atau mau kemana dia bebas. Atau misalkan pidananya perampasan terhadap harta benda terpidana juga dia bebas menentukan mana yang mau dirampas untuk negara. Dan juga dendanya diberikan kebebasan. Misalnya dia hanya sanggup bayar 5.000 ya 5.000 dendanya untuk membayar seluruhnya gitu loh. Bila tidak membayar seluruhnya ataupun membayar hanya sebagian dari denda yang dijatuhkan, maka terpidana denda akan menjalani pidana kurungan pengganti. Oh, ada kurungan penggantinya, berarti yaitu hukuman kurungan pengganti diatur di dalam pasal 30 KUHP. Ya, hukuman pidana kurungan pengganti diatur di dalam pasal 30 KUHP ya. Hukuman kurungan pengganti tersebut sekurang-kurangnya 1 hari atau selama-lamanya 6 bulan. Ibaratnya kalau dia nggak sanggup bayar denda ya dia kurungan penggantinya gitu loh. Itu loh, saya nggak sanggup misalnya dendanya 3M, ya udah saya nggak sanggup, dia jalani 6 bulan lagi tambahannya ya. Namun hukum kurungan pengganti dapat dijatuhkan sampai 8 bulan bila maksimum denda tersebut dinaikkan karena dilakukannya lebih dari satu kejahatan atau karena hal-hal yang ditentukan di dalam pasal 52 KUHP. Lihat pasal 52 KUHP ya, ditentukan dengan ketentuan pasal 52 KUHP. Itu dia. Itu pidana kurungan. Intinya pidana kurungan ini bila dia tidak dapat membayar maksimalnya 8 bulan ya. Dia menjalani, misalnya dia tidak bisa membayar denda, dia memiliki hak pistol, hak khusus menata ruangannya, menata ruang tahanannya sendiri. Dia bisa tinggal di tempat tinggal dia kembali ya, tapi dengan jam tertentu. Nah, atau tidak membayar sama sekali, maka kurungannya bisa ditambahkan ya. Oke. Seperti itulah. Pidana tambahan di dalam pasal 10 KUHP dikatakan adalah pencabutan hak-hak tertentu. Pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak yang dicabut dapat diketahui dari pasal 35 KUHP. Ya, dalam pasal 35 KUHP disebutkan hak untuk memegang jabatan, hak untuk menjalani pekerjaan tertentu, hak untuk dipilih dan dipilih, hak menjadi penasihat hukum dan bla bla blanya. Dia dicabut
itulah pencabutan hak-hak tertentu sebenarnya seperti terjadian di tindak pidana korupsi, dia dicabut hak tertentunya dalam jangka waktu 5 tahun untuk tidak memilih dan dipilih di dalam pemilihan pemilu ya. Terus yang kedua, perampasan barang tertentu, yaitu terdapat di dalam pasal 35 KUHP. Nah, ini tidak semua ini barang-barang terpidana dirampas, hanya dalam bentuk kejahatannya saja. Yang menghasilkan kejahatan itu, yang diperoleh dari kejahatan itu yang dirampas untuk negara di dalam kejahatan itu. Yang bukan dari hasil kejahatan tidak bisa dirampas dalam suatu dirampas oleh negara, tidak bisa. Yang bukan kejahatan, tapi yang hasil kejahatan bisa dirampas oleh negara di dalam menurut pasal 35 KUHP ya. Yang ini tambahannya adalah pengumuman putusan hakim. Pengumuman putusan hakim tetap harus dibacakan ya, walaupun itu sidangnya terbuka untuk umum. Nah, walaupun sidang itu terbuka untuk umum, itu tetap dibacakan di dalam sidang ya. Nah, biaya pengumum atau disebarluaskan, mau disebarluaskan misalnya di mading, di mading instansi, itu dibayar dan ditanggung oleh terpidana sendiri. Itu yang saya sampaikan ya. Nah, ini ada sesuatu pertanyaan, apa yang menyebabkan perbedaan antara sanksi pidana dan tindakan? Saya beritahu nih, perbedaan antara sanksi dan pidana, antara sanksi pidana dan tindakan. Di dalam KUHP, tindakan itu diatur di pasal 45 KUHP. Tindakan itu diatur di dalam pasal 45 KUHP. Bentuk tindakan di dalam KUHP adalah salah satunya mengembalikan terpidana anak kepada orang tuanya ya. Mengembalikan terpidana anak kepada orang tuanya atau walinya yang memelihara. Ya, bentuk lainnya adalah mengembalikan anak tersebut pada pemerintah, bisa jadi anak negara ya. Di dalam perkembangan terbaru adalah telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Di dalam pasal 69 dikatakan anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan pidana atau dikenai tindakan ya di dalam pidana berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu batas usia dilihat ya. Nah, di dalam di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, di dalam pasal 82 dikatakan bahwa ada beberapa jenis-jenis tindakan yang diatur pada anak. Silakan Bu cari literaturnya dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Terdapat beberapa jenis-jenis tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak ya. Nah, inilah yang disebut dengan tindakan ya. Nah, itu ada beberapa. Sedangkan dalam istilah sanksi adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai peraturan atau peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan atau aturan hukum di kalangan masyarakat. Salah satunya yaitu kita Undang-Undang Hukum Pidana ya. Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja, punishment, hukuman itu loh ya. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Ya, sanksi pidana adalah bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut. Namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Nah, bahwa di dalam bentuk sanksi hukum pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum. Nah, sanksi pidana itu apabila diberikan jika ada pelanggaran sanksi hukum. Kalau tidak ada ya tidak bisa diberikan ya kan, itu istilahnya. Sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga berwenang ini siapa? Pengadilan ya.
yang melakukan itu, yang memberikan penjatuhan sanksi pidana. Sehingga kita dapat memahami bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat. Ya, sebab adalah kasusnya dan akibatnya adalah hukumnya. Nah, saya ulangi, sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan oleh lembaga berwenang, ya tadi hakim. Sehingga kita dapat memahami bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat. Sanksi pidana itu merupakan suatu hukuman sebab akibat. Sebabnya adalah kasusnya, akibatnya adalah hukumnya. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi, baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa, ya, yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu dan membahayakan kepentingan hukum. Nah, kepentingan hukum itu apa? Yaitu menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu kepentingan hukumnya. Jadi, my student sudah tahu perbedaan antara sanksi pidana dengan tindakan. Tindakan itu berupa apa? Tindakan itu seperti orang sakit gila. Nah, itu. Yang kedua, anak di bawah umur. Nah, itu melakukan kejahatannya. Sedangkan sanksi itu adanya sebab akibat. Nah, sebabnya apa? Kasusnya. Akibatnya apa? Hukuman yang diterimanya. Oke, my student, hanya itu yang bisa saya berikan. Jangan lupa untuk membentuk kelompoknya. Nanti pertanyaannya saya berikan dalam grup WA. Terima kasih dan jaga kesehatan. Selamat malam.